Probiotik yang Anda minum justru memperburuk kabut otak Anda. Anda merasa lelah, lambat berpikir, itu bukan kurang tidur. Itu adalah perang saudara yang terjadi di usus Anda. Hanya 5 pemicu tersembunyi yang merusak komunikasi usus otak Anda. Hentikan 5 sumber peradangan usus ini, dan dalam 7 hari, fokus Anda akan kembali setajam pisau bedah. Semuanya berawal dari sumber nomor 1. Makanan yang Anda anggap paling sehat justru menjadi bahan bakar peradangan. Apakah Anda merasa fokus Anda dihargai? Atau justru dicuri setiap 15 menit? Coba jujur, kapan terakhir kali Anda bisa menyelesaikan tugas yang rumit tanpa harus menatap layar kosong selama 5 menit? Anda tidak sendirian. Ini adalah kabut otak, kesulitan berpikir jernih, kelelahan mental, dan memori jangka pendek yang buruk. Ini bukan lagi sekedar gejala. Ini adalah epidemi modern yang ditoleransi, dan industri kesehatan menawarkan plester yang salah. Jutaan orang, termasuk Anda, sudah mencoba probiotik, berharap usus yang sehat akan otomatis membersihkan pikiran. Anda mengira ini adalah jalan pintas menuju kejernihan mental. Tapi kenyataannya, probiotik yang mahal itu justru gagal total. Mereka hanyalah tamu baik yang diundang ke rumah yang sedang terbakar. Masalah utamanya bukan kekurangan bakteri baik. Masalahnya adalah fondasi komunikasi antara usus dan otak Anda sudah rusak parah. Bayangkan dinding usus Anda sebagai pagar kawat yang sangat rapat. Tugasnya, membiarkan nutrisi masuk, menahan racun keluar. Peradangan kronis yang terjadi di usus Anda, yang disebabkan oleh 5 pemicu tersembunyi, telah membuat pagar itu berlubang. Ini yang dalam ilmu saraf disebut leaky gut atau usus bocor. Melalui lubang-lubang ini, partikel makanan yang tidak tercerna dan toksin mikroorganisme bocor langsung ke aliran darah Anda. Mereka tidak tinggal di usus, mereka melakukan perjalanan ke otak. Ketika racun ini mencapai otak, mereka memicu peradangan saraf. Inilah yang menyebabkan Anda merasa lambat, lelah, dan berpikir seperti di bawah air. Inilah yang menyebabkan Anda merasa lambat, lelah, dan berpikir seperti di bawah air. Inilah definisi ilmiah dari kabut otak. Probiotik tidak bisa memperbaiki lubang ini. Probiotik tidak bisa mematikan api peradangan. Mereka hanya menunda masalah. Lantas, apakah Anda merasa fokus Anda hilang setelah makan siang? Itu bukan hanya rasa kantuk. Itu adalah sinyal darurat dari otak Anda yang sedang diserang. Untuk mengakhiri kabut otak, kita harus berhenti menambal dan mulai mematikan sumber api yang merusak pagar usus. Ada 5 sumber api yang harus Anda hentikan sekarang juga. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya, sumber nomor 1 yang akan kita bongkar di bab berikutnya adalah makanan yang selama ini Anda konsumsi setiap hari dan yakini sebagai makanan paling sehat. Anda siap mendengar pengkhianatan terbesar? Bukan. Ini bukan tentang makanan yang saya janjikan di awal. Makanan itu hanyalah bensin. Api sesungguhnya datang dari 5 sumber internal yang Anda pelihara setiap hari. Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk diakui. Kita terlalu fokus pada menambahkan probiotik dan suplemen, padahal yang kita lakukan hanyalah menuang air ke api yang terus menyala. Ilmu saraf kini memberitahu kita, usus Anda tidak rusak hanya karena bakteri jahat, tapi karena gaya hidup modern Anda. Untuk mematikan api peradangan yang menyebabkan kabut otak, kita harus mematikan pengkhianat-pengkhianat internal ini. Sumber nomor 5, hiperstimulasi digital. Layar ponsel Anda adalah senjata. Setiap notifikasi, setiap guliran tanpa henti memicu respons stres mikro. Setiap notifikasi, setiap guliran tanpa henti memicu respons stres mikro. Ini bukan stres besar yang tiba-tiba, tapi banjir kecil kortisol yang terus-menerus membebani sistem Anda. Kortisol ini, seiring waktu, mulai melonggarkan penjaga gerbang usus Anda yang seharusnya rapat dan kedap.
Pagar usus Anda mulai retak hanya karena Anda tidak bisa mematikan notifikasi. Itu adalah mekanisme yang langsung. Sumber nomor 4, ketidakseimbangan ritme sirkadiam. Anda tidur larut, bekerja di bawah cahaya buatan, atau makan pada waktu yang tidak teratur. Ini mengacaukan jam biologis usus Anda. Mikrobioma usus memiliki ritme harian. Ketika ritme itu terganggu, mereka memproduksi lebih banyak endotoksin, yaitu racun yang disebut LPS. Endotoksin ini langsung melewati usus yang bocor dan memicu peradangan di otak Anda. Kabut otak adalah konsekuensinya. Sumber nomor 3, stres kronis. Ini lebih dari sekedar perasaan cemas. Ketika stres menjadi kronis, tubuh Anda membanjiri sistem dengan hormon stres yang tidak pernah padam. Penelitian menunjukkan bahwa kortisol yang tinggi secara langsung meningkatkan produksi zonulin. Ingat nama ini. Zonulin adalah protein yang berfungsi seperti kunci master yang membuka gerbang usus, menciptakan apa yang kita sebut leaky gut atau usus bocor. Stres Anda secara harfiah merobek lapisan usus Anda, membuka jalan bagi racun untuk masuk ke aliran darah dan menuju otak. Ini adalah pengkhianatan dari dalam. Sumber nomor 2, kurang tidur, sleep debt. Ini adalah momen pembersihan otak Anda. Ini adalah momen pembersihan otak Anda. Ketika Anda kurang tidur, otak tidak sempat mengaktifkan sistem glimfatik untuk membuang sampah metabolik. Sampah ini tidak hanya menumpuk di otak, tapi juga memicu kaskade peradangan sistemik. Kurang dari 7 jam tidur per malam meningkatkan sitokin proinflamasi yang kemudian menyerang usus Anda, memastikan peradangan terus berlanjut. Kita sudah mematikan 4 sumber api terbesar: layar, jadwal tidur yang kacau, stres, dan utang tidur. Secara teori, kabut otak harusnya hilang. Tapi seringkali tidak. Inilah paradoksnya. Kita sudah membersihkan rumah, tapi ada satu pengkhianat yang masih diizinkan masuk dan duduk di meja makan Anda setiap hari. Pengkhianat ini menyamar sebagai nutrisi, disajikan di hampir setiap sarapan, dan dipercaya sebagai pilar kesehatan usus. Pengkhianat ini menyamar sebagai nutrisi, disajikan di hampir setiap sarapan, dan dipercaya sebagai pilar kesehatan usus. Bagaimana mungkin makanan yang paling direkomendasikan dokter dan influencer kesehatan justru menjadi sumber peradangan nomor 1 yang menghancurkan otak Anda? Siapkan diri Anda, karena bab 3 akan mengungkap kebenaran yang akan mengubah cara Anda makan selamanya. Kita telah melihat musuh yang bersembunyi. Sekarang, saatnya melancarkan serangan balik yang terstruktur. Ini bukan tentang menambahkan suplemen baru secara acak. Ini tentang membangun kembali benteng kesehatan mental Anda dari nol. Inilah protokol 3 langkah menuju otak tangguh. Langkah 1. Hapus pemicu. Eliminasi mutlak. Ini adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar. Bayangkan Anda mencoba menambal kebocoran kapal saat badai masih berlangsung. Tidak akan berhasil. Anda harus mengeliminasi sumber peradangan utama, terutama gula tersembunyi, minyak nabati olahan, dan makanan yang memicu sensitivitas pribadi Anda selama minimal 30 hari. Ini adalah fase riset, bukan diet. Langkah 2. Perbaiki lapisan usus. The healing phase. Setelah pemicu hilang, usus Anda siap untuk penyembuhan. Fokus pada nutrisi yang secara ilmiah terbukti memperbaiki lapisan usus yang bocor, leaky gut. Pikirkan L-glutamin, kolagen, dan kaldu tulang. Kita sedang membangun kembali dinding pertahanan, memastikan tidak ada lagi molekul makanan atau racun yang lolos ke aliran darah dan memicu respons kekebalan di otak. Langkah 3, aktifkan probiotik, the reintroduction.
Baru sekarang, dan hanya sekarang, probiotik menjadi alat yang sangat efektif. Minum probiotik saat usus Anda masih meradang sama seperti mengirim tentara ke medan perang yang masih beracun. Mereka akan mati sebelum sempat bertempur. Setelah 30 hari eliminasi dan perbaikan, lingkungan usus Anda sudah bersih. Probiotik yang Anda konsumsi kini memiliki kesempatan nyata untuk berkoloni dan bekerja sebagai pemelihara jangka panjang. Ini adalah sains. Ini adalah kendali penuh Anda. Anda tidak ditakdirkan untuk hidup di bawah kabut mental. Neurotransmitter Anda, suasana hati Anda, ketahanan mental Anda, semua itu adalah cerminan langsung dari ekosistem di dalam perut Anda. Begitulah rangkaian penemuan yang membawa kita memahami korelasi abadi antara apa yang kita makan dan siapa kita. Jika dilihat secara keseluruhan, perjalanan dari usus yang meradang menuju otak yang jernih adalah sebuah pemetaan ulang neuroscience yang mendalam. Kontrol ada di tangan Anda, tepat di piring makan Anda, 3 kali sehari. Dan di balik kesederhanaan protokol ini, ada janji ketenangan mental yang lebih kuat dari yang pernah Anda bayangkan. Ternyata, fokus dan energi pikiran kita dimulai dari usus. Kalau lo suka ilmu ini, like dan subscribe sekarang. Dan kalau lo siap mengubah usus yang sehat itu jadi senjata fokus yang tajam, lo wajib tonton video yang muncul di layar ini.